masalah-masalahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan segala kebutuhannya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan sisa umurnya Allah jadikan sisa umur yang membawa manfaat, sisa umur yang membawa barokah, dan kelak Allah akhir dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa para jamaah masjid kita yang tercinta ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah pada kita untuk senantiasa memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niat kita, apa yang sudah kita lakukan, semoga semuanya diberikan fadhil, diberikan beberapa keutamaan dari Allah. Semoga setiap gerakan kita, langkah kita menjadi pengukur dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tambahan semangat untuk kita, senantiasa istiqomah untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini, yakni rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah. Kita digerakkan kaki kita, dilangkahkan kaki kita, tidak menuju kepada kemaksiatan, akan tetapi kita dilangkahkan oleh Allah untuk semakin dekat menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu hadis diterangkan, barang siapa melangkahkan kakinya untuk menuju kepada rumahnya Allah, sama halnya mereka ini mendekatkan dirinya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampainya kita dari rumah sampai ke tempatnya Allah ini, ke rumah Allah ini, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai tanda-tanda. Mudah-mudahan kelak kita semuanya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah cintai di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, hanya kesempatan seperti inilah yang paling mahal. Karena tadi adalah waktu yang sudah kita lalui, tidak akan pernah kembali. Nanti belum tentu kita juga akan ketemu lagi. Saat inilah waktu kita. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita. Mari kita untuk berusaha selalu meningkatkan pola pikir kita semakin baik, semakin ke depan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam bulan Ramadan ini jangan sampai ada waktu yang tersia-sia, waktu yang terbuang begitu saja. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya bulan ini, saking dimuliakannya bulan Ramadan ini, orang yang tidur saja diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidur saja diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang tidak tidur. Ini saking luar biasanya bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, sekali lagi, mari kita saling mengingatkan, khususnya pribadi kami dan umumnya kepada jamaah semuanya, mari jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Jangan sampai ada waktu yang terbuang begitu saja.
jangan sampai ada waktu yang tersia-sia begitu saja. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini ada satu rahasia besar. Apa di antaranya? Rahasia ini adalah diturunkannya firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dijelaskan barang siapa yang kepingin berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang senantiasa mendawamkan Al-Quran, barang siapa yang bertilawat Al-Quran, sama dengan mereka ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya sangat mulia sekali, sangat agung sekali keistimewaan di bulan Ramadan ini. Sehingga saking agungnya siapapun mereka beramal sedikit saja, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sia-siakan di dalam Ramadan ini adalah seluruh doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Apapun permintaan kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluh kesah kita sampaikan kepada Allah. Kita mohon apapun, sampaikan kepada Allah. Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah diijabah seluruh doa-doanya hamba. Selain itu apa? Mintalah ampun kita. Karena belum tentu nanti di bulan-bulan yang lain kita ini akan diampuni oleh Allah. Oleh karenanya Ramadan adalah bulan maghfirah. Bulan diampunkannya dosa-dosa bagi para hambanya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karenanya satu keistimewaan untuk kita semua. Kita berdoa dari bulan Rajab, diajarkan oleh para guru-guru kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan pada bulan Ramadan. Kenapa? Kok sampai hanya bulan Ramadan saja? Iya, karena ketika orang ini itu bisa ketemu lagi dengan Ramadan, maka itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan anugerah yang besar? Karena di dalam Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan di dalam satu keterangan yang lain disebutkan, barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan disiksa. Kenapa? Saking mulianya bulan Ramadan. Barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan, jasadnya tidak akan disiksa di dalam kubur. Kenapa? Karena mulianya, saking mulianya bulan Ramadan. Enak ya Pak ya, meninggal di bulan Ramadan. Enak ya, karena tidak disiksa. Pengen Pak? Pengen tak kira-kira kita meninggal di bulan Ramadan? Wah jangan Pak Ustaz, nggak tanggung segala yang lebaran. Iya kan? Padahal nanti habis lebaran, malah justru itu nanti azab kita. Lalu di bawah itu semuanya. Jadi namanya ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sampaikan istimewa orang yang disebutkan umurnya sampai bulan Ramadan ini. Karena setiap kehendaknya bila mana dia mau menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak ada waktu, tidak ada yang tertolak. Tidak ada yang tertolak. Tergantung keyakinan kita sejauh mana. Kalau kita yakin bahwa permintaan kita dijawab, insya Allah dijawab.
Manfaatkan sebaik mungkin. Manfaatkan sebaik mungkin Bapak Ibu. Yang banyak utangnya, yang banyak masalahnya, sampaikan semua kepada Allah di bulan Ramadan ini. Karena ini adalah bulan yang diijabah seluruh doa. Bulan di mana seluruh pintu sudah dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan besar buat kita semua. Oleh karenanya mari kita sedikit rubah pola pikir kita dari yang positif lebih lagi positif. Yang tadinya kurang yakin tambah keyakinan lagi. Yang tadinya kurang baik perbaiki. Supaya apa? Supaya di waktu-waktu Ramadan ini betul-betul waktu-waktu itu bisa kita manfaatkan semuanya, baik untuk bertadarus Al-Quran, baik untuk berzikir kepada Allah, baik untuk beramal saleh kepada Allah, baik kita manfaatkan untuk menjalankan ibadah puasa dan lain sebagainya. Dan semua kita niatkan, tidak ada lain kecuali kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap ridho, jangan yang lain. Sudah kalau Allah ridho, insya Allah Bapak Ibu semuanya. Kalau Allah mau seberapa lama penyakit yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau kita mau mohon kepada Allah, minta kesembuhan, kita mengharap ridhonya, ya insya Allah mudah-mudahan Allah angkat penyakit itu. Karena kalau Allah ridho, insya Allah akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terpenting lagi di dalam bulan Ramadan ini, kita harus selalu berdoa memohonkan ampun kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Kita doakan dan kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Angkatlah derajat beliau. Berilah kasih sayang kepada beliau. Masukkan beliau ke dalam jannah-Mu, ke dalam surga-Mu, ya Allah. Kumpulkan beliau bersama orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Karena bagaimanapun ya Rabb, mereka inilah yang mendidik kita menjadi orang yang seperti ini. Dan juga tak lupa kepada siapa? Kepada para guru kita semua. Agar apa? Agar ilmunya disambung, ilmunya sambung. Sehingga kalau orang disambung ilmunya, maka nanti apapun nasihat kita ini akan diterima oleh orang. Orang disampaikan lagi kepada orang. Orang disampaikan lagi kepada orang. Orang disampaikan lagi kepada orang. Tidak kita sadari itu adalah menjadikan amal jariah, amal yang tiada henti-hentinya. Dari itulah nanti insya Allah orang tua kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya, selain di dalam Ramadan ini seluruh amal ibadah akan dilipat gandakan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini ada kebalikan. Selain ganjarannya besar, selain pahalanya besar, ada barang siapa di dalam Ramadan ini dia sengaja untuk bermaksiat kepada Allah. Dia sengaja untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini gak segan-segan. Selain memberikan pahala yang besar, maka dosanya pun juga besar. Maka jangan pernah main-main di dalam bulan Ramadan ini. Jangan dilakukan Ramadan seperti bulan-bulan yang biasa. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan kita itu sering disinggung.
kita itu menjalankan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sedangkan pahalanya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena yang puasa itu hanya perut kita saja, sedangkan akal kita tidak puasa, mata kita tidak puasa, mulut kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa. Jadi beliau menekankan jangan sampai kita itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sayang, kita sudah menahan lapar dan dahaga sehari penuh, kita tidak mendapatkan apa-apa. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi mata kita masih belum bisa untuk meninggalkan melihat kemaksiatan kepada Allah. Mulut kita belum mau berhenti untuk selalu berbohong kepada orang. Telinga kita masih belum mau berhenti untuk mendengarkan gibahnya orang lain. Akal kita belum mau berhenti untuk menghayal sesuatu hal yang menjadikan maksiat dan lain sebagainya. Karenanya, mari kami ajak bersama-sama pelan-pelan. Selain kita menahan lapar dan dahaga, mari mulut kita jaga sebaik-baiknya, kita jaga sekuat-kuatnya, kita jadikan mulut kita ini untuk menyampaikan sesuatu hal yang penting saja. Kalau sekiranya tidak penting juga kita tahan. Untuk apa? Mending lebih baik kita tidur, karena tidurnya orang puasa itu pun sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur saja dikasih pahala. Daripada kita menghabiskan energi untuk rasain orang, untuk menggibah orang, untuk berkirim berbohong, kita menghabiskan energi. Lebih baik tidur, kita dapat pahala. Mata kita, daripada kita melihat handphone, di sana ada sesuatu yang menarik syahwat, yang menjadikan syahwat kita ini keluar dan lain sebagainya. Sudah matiin saja, ngabisin kuota. Mendingan kita bertilawah saja. Kalau memang kita belum bisa untuk meninggalkan HP, ya sudah HP kita buka aplikasi Al-Quran, kita baca Al-Quran dari HP, dan masalah. Kalau memang tangan kita belum siap untuk melepaskan daripada HP dan lain